but so far their efforts have been unsuccessful. The latest research shows that today marks a bleak anniversary for our planet. 3 years ago, the Virus developed severe autoimmune diseases. in addition, the law Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Project Gemini. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah tim ekspedisi yang berniat untuk mencari planet baru sebagai tempat tinggal manusia. Hal ini disebabkan karena bumi yang tak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam 20 tahun mendatang, bumi diprediksi akan mengalami kehancuran akibat kadar oksigen di bumi yang semakin menipis. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Amy, talk to me. Di awal film, diceritakan tentang keadaan bumi 3 tahun terakhir. Kadar oksigen di bumi mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini pun membuat berbagai virus dan penyakit berbahaya di bumi mulai bermunculan. Berbagai virus pun mulai meracuni sumber daya alam yang ada di bumi. Hal ini pun membuat seluruh tumbuhan yang ada di bumi memiliki bakteri atau virus yang sangat beracun. Dengan begitu, seluruh umat manusia tak bisa lagi mengkonsumsi tumbuhan yang ada di bumi. Tak berhenti di situ, berbagai hewan dan tumbuhan pun perlahan juga mulai punah. Penurunan kadar oksigen membuat perubahan atmosfer di bumi yang mengakibatkan peningkatan bencana alam. Beberapa ilmuwan juga telah memprediksi jika dalam 20 tahun mendatang, bumi akan mengalami kehancuran atau kiamat. Harapan satu-satunya yaitu seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Stephen. Dr. Stephen telah mengembangkan proyek luar angkasa bernama Project Gemini. Proyek ini bertujuan untuk mencari planet lain di luar angkasa yang memiliki jarak ribuan tahun cahaya. Dr. Stephen membuat sebuah lintasan waktu yang dapat mempercepat perjalanan mereka. Hal ini dilakukan untuk membuat peradaban baru umat manusia. Misi ini pun disetujui oleh beberapa ilmuwan ternama di dunia. Anggota pertama dalam proyek ini adalah Dr. Peter. Setelah itu, misi ini akan didampingi oleh pilot militer terlatih bernama Mayor Ryan. Dr. Stephen juga meyakinkan seluruh ilmuwan di dunia jika misinya tersebut bertujuan untuk mencari rumah baru bagi umat manusia. Beberapa hari kemudian, misi tersebut pun telah bersiap untuk dijalankan. Para tim ekspedisi akan menaiki sebuah pesawat luar angkasa yang telah dilengkapi dengan beberapa peralatan canggih yang telah dimodifikasi. Kemudian, misi tersebut pun mulai dijalankan. Saat berada di luar angkasa, Dr. Stephen memerintahkan Dr. Peter agar dia memeriksa data mesin tersebut sebelum mereka melakukan lintasan waktu. Setelah semuanya dipastikan aman, Dr. Stephen pun memerintahkan seluruh anggota timnya untuk memulai perjalanan mereka. Dr. Stephen akan menjadi pemimpin di misi tersebut. Kini, mereka pun mulai memasuki sebuah lintasan waktu untuk mempercepat perjalanan mereka.
Di tengah perjalanan, pesawat tersebut pun memberikan sebuah peringatan jika ada kesalahan yang terjadi di dalam pesawat. Mereka semua pun seketika mengalami pingsan secara bersama-sama. Saat tersadar, Dr. Stephen melihat planet di hadapannya yang ternyata itu bukanlah planet yang sedang mereka tuju. Dr. Stephen kemudian memarahi Peter karena dia yang bertugas untuk memeriksa data mesin di pesawat tersebut. Dr. Peter pun meyakinkan semua orang jika dirinya merasa yakin jika data-data tersebut telah benar dan tidak mengalami kesalahan. Dr. Peter pun kemudian memutuskan untuk memeriksa ke tempat mesin pesawat tersebut. Beberapa ilmuwan lainnya juga merasa aneh dengan rasi bintang yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Seharusnya, jika mereka berada di beberapa tahun mendatang, rasi bintang tersebut hanya mengalami perubahan pola yang tak jauh berbeda. Namun, rasi bintang yang mereka lihat tak memiliki kecocokan dengan data yang mereka miliki. Bahkan, rasi bintang tersebut tak bisa dikenali dengan alat canggih di pesawat tersebut. Dari kaca pesawat, tiba-tiba muncul Dr. Peter yang telah tewas dan mengapung di angkasa. Mereka yang melihatnya pun merasa jika Peter melakukan bunuh diri karena kesalahannya dalam mengoperasikan mesin pesawat. Seorang ilmuwan wanita bernama Leona menentang tuduhan mereka mengenai Peter yang melakukan bunuh diri. Leona telah berteman bersama Peter selama 8 tahun, dan dia juga mengetahui sifat Peter yang tak mudah menyerah dalam menghadapi sebuah masalah. Leona pun beranggapan jika kematian Peter ada hubungannya dengan hal lainnya. Namun, Dr. Stephen yang merupakan pemimpin di pesawat tersebut menyuruh mereka semua untuk kembali fokus ke misi yang mereka lakukan. Beberapa ilmuwan kemudian mendeteksi sebuah planet di hadapan mereka yang memiliki lapisan atmosfer seperti halnya keadaan di planet bumi. Seketika, Dr. Stephen pun mengubah rencana mereka dengan mendatangi planet tersebut untuk dilakukan penelitian. Dr. Stephen kemudian memerintahkan seluruh anggota timnya untuk mendaratkan pesawat inti di planet tersebut. Mayor Ryan kemudian mendatangi Dr. Stephen agar dia tak bertindak sesuka hatinya, sebab mereka belum mengetahui pasti tentang apa yang ada di planet tersebut. Namun, Dr. Stephen bersikeras untuk mendatangi planet tersebut. Dr. Stephen kemudian melepaskan pesawat inti untuk menuju ke dalam planet tersebut, sedangkan pesawat lintas waktu akan tetap berada di luar angkasa untuk memberikan data tentang planet tersebut. Dr. Stephen bersama Mayor Ryan dan beberapa anggota lainnya kemudian berencana mendaratkan pesawat mereka di dalam planet tersebut. Setelah mendarat di sebuah tempat, mereka semua pun kemudian menyiapkan beberapa alat yang akan mereka gunakan nantinya. Alat tersebut bertujuan untuk melakukan penelitian di planet tersebut. Tanpa disadari, terdapat sebuah lendir aneh yang berada di bawah lantai dari pesawat yang mereka naiki. Mereka semua kemudian berencana menuju ke sebuah goa untuk memasangkan beberapa alat yang akan mereka gunakan sebagai penelitian. Sedangkan di luar angkasa, salah satu anggota pesawat
kemudian berencana mengecek ke sebuah ruang mesin untuk menyelidiki kematian dari Dr. Peter. Tak disangka, orang tersebut pun menemukan sebuah lendir aneh di pesawat tersebut. Dr. Stephen dan beberapa anggota lainnya kemudian mendapatkan sebuah kabar mengenai kematian dari Dr. Peter. Salah satu anggota mereka yang berada di luar angkasa menemukan rekaman dari Dr. Peter yang tiba-tiba diserang oleh makhluk misterius. Scapegoat. I'm gonna prove that I made no mistake. Kini mereka pun mulai menyadari jika ada makhluk asing yang ikut ke dalam pesawat mereka. Namun, makhluk tersebut ternyata berada di pesawat yang didaratkan oleh Dr. Stephen dan beberapa anggota lainnya. Makhluk tersebut berada di pesawat mereka ketika mereka melakukan lintasan waktu. Dr. Stephen yang mendengarnya pun seperti sudah mengetahui semua ini. Mayor Ryan kemudian mengatakan jika saat ini kepemimpinan pesawat beralih ke tangannya. Dr. Stephen tak berhak lagi untuk memimpin misi mereka. Seluruh anggota pesawat tersebut kini hanya patuh kepada Mayor Ryan. Dr. Stephen kemudian mendatangi salah satu ilmuwan yang merupakan teman seperjuangannya. Dia bernama David. Dr. Stephen memohon kepada David agar David mau membantunya. Namun, David diperintahkan oleh Mayor Ryan agar dia tak menuruti perintah dari Dr. Stephen. Dr. Stephen kemudian meyakinkan David apabila semuanya terlambat, maka kehidupan di dalam bumi akan mengalami kehancuran dan memusnahkan seluruh umat manusia. Seketika, David pun menerima ajakan dari Dr. Stephen. Mereka pun kemudian mendatangi sebuah goa yang mereka masuki sebelumnya. Dr. Stephen berencana mengambil data mengenai planet yang mereka datangi. Di lain sisi, terdapat makhluk asing yang terdeteksi di layar mesin yang mereka bawa. Beruntungnya, mereka berdua pun berhasil selamat untuk keluar dari goa tersebut. David merasa aneh dengan makhluk tersebut yang tak bisa dilihat dengan kedua mata. Beruntungnya, makhluk tersebut tak membunuh mereka berdua. Saat mereka akan masuk ke dalam pesawat, Mayor Ryan sudah berdiri di depan pintu dan memarahi mereka berdua. Mayor Ryan memarahi Dr. Stephen sebab dia sudah tak punya kuasa lagi di dalam pesawat. Beberapa saat kemudian, alarm tanda bahaya tiba-tiba berbunyi dengan sangat keras. Leona yang terbangun dari tidurnya kemudian berencana mencari tahu tentang apa yang terjadi di dalam pesawat. Namun, Leona tiba-tiba diselamatkan oleh salah satu timnya yang mengabarkan jika ada makhluk asing yang berhasil masuk ke dalam pesawat. Saat mereka berdua akan kabur, tak disangka makhluk tersebut pun sudah berada di hadapan mereka. Leona dengan sangat panik pun langsung meninggalkan teman satu timnya. Leona kemudian mengabarkan ke seluruh anggota di pesawat tersebut jika makhluk asing yang mereka namai dengan nama Troy berhasil masuk ke dalam lab pesawat. Mereka semua pun seketika menjadi panik satu sama lain.
Kemudian, Dr. Stephen pun memiliki sebuah rencana untuk memancing makhluk tersebut agar keluar dari pesawat mereka. Dr. Stephen kemudian membagi tugas kepada semua orang agar mereka mau membantu mengeluarkan makhluk tersebut. Dr. Stephen memiliki sebuah ide dengan membuka pintu atap pesawat tersebut. Dengan begitu, ketika makhluk asing tersebut atau Troy telah keluar, maka orang yang memancingnya bisa langsung masuk ke dalam pesawat melewati atap pesawat tersebut. Dr. Stephen kemudian menawarkan dirinya untuk memancing Troy atau makhluk asing tersebut. Dr. Stephen juga meminta bantuan kepada Leona agar dia membantu Dr. Stephen dengan menggiring makhluk tersebut menuju ke pintu keluar. Namun, mesin pesawat yang mengalami kesalahan sistem membuat Leona pun menjadi tewas seketika. Leona langsung menjadi debu ketika tubuhnya terkena mesin belakang pesawat. Kini, mereka semua pun berhasil mengusir makhluk tersebut untuk keluar dari dalam pesawat. Namun, mereka juga harus kehilangan beberapa anggota pesawat mereka. Dr. Stephen pun seketika teringat istrinya yang melarangnya untuk mengikuti proyek luar angkasa. Istri dari Dr. Stephen lebih memilih untuk membuat vaksin virus dari berbagai penyakit di dunia daripada harus melakukan perjalanan lintas waktu ke planet yang belum tentu keberhasilannya. Namun, Dr. Stephen bersikeras jika rencananya akan berhasil dan dirinya juga akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari kepunahan. Kembali ke masa sekarang, Dr. Stephen menemukan sepotong tubuh dari makhluk asing tersebut yang berhasil menusuk tubuh dari David, sehingga membuat David pun merasa kesakitan. Dr. Stephen yang sedang memeriksa tubuh dari makhluk tersebut seketika merasa takjub dengan tubuh makhluk tersebut yang ternyata merupakan bioteknologi. Makhluk tersebut lebih modern dari apa yang mereka miliki. Sebab itulah, makhluk tersebut bisa menerobos masuk ke dalam pesawat. Dr. Stephen yang akan memberikan laporannya kepada seluruh anggota pesawat, tiba-tiba dikunci oleh Mayor Ryan dari luar ruangan. Mayor Ryan tak akan membiarkan lagi Dr. Stephen untuk melakukan tindakan sesuka hatinya. Dari layar monitor, salah satu anggota pesawat di luar angkasa menemukan sebuah informasi mengenai tempat yang mereka datangi saat ini. Ternyata, tempat yang mereka datangi saat ini adalah keadaan bumi di 4 miliar tahun sebelumnya. Dan planet yang didatangi oleh Dr. Stephen itu adalah planet bumi di 4 miliar tahun sebelumnya, yaitu sebelum adanya kehidupan di dalam bumi. Di lain sisi, terlihat David yang mengalami perubahan tubuhnya setelah terkena tusukan dari Troy atau makhluk asing sebelumnya. Di tempat lain, Mayor Ryan berencana meledakkan pesawat tersebut, sebab misi mereka yang sudah tak akan berhasil. Dr. Stephen kemudian dibantu oleh teman di pesawat luar angkasa untuk memberikan akses di pesawat tersebut. Dr. Stephen kemudian mendatangi Mayor Ryan yang akan meledakkan pesawat tersebut. Dari suatu arah, muncullah David yang tiba-tiba menembakkan senjatanya ke arah dari Mayor Ryan.
David yang melihat tubuhnya telah berubah, berencana membunuh semua orang di pesawat tersebut. Dr. Stephen pun kemudian mengaktifkan bom peledak dengan waktu 5 menit. Tak hanya itu, Dr. Stephen juga membuka seluruh pintu pesawat agar makhluk asing sebelumnya bisa masuk ke dalam pesawat. Dr. Stephen berencana akan membunuh Troy agar dia tak mengganggu misi darinya. Dan kemudian pesawat tersebut pun meledak bersama David dan makhluk asing sebelumnya. Dr. Stephen yang selamat kemudian mendatangi goa sebelumnya. Dia berencana untuk mengaktifkan komunikasi waktu ke tempat istrinya berada. Dr. Stephen meminta maaf kepada istrinya yang sedang hamil, sebab kini dirinya tak akan bisa bertemu lagi dengannya. Dr. Stephen kemudian memberikan sebuah data vaksin yang dia dapat di tempat tersebut. Dengan begitu, istri dari Dr. Stephen bisa membuat vaksin untuk melawan virus yang menyebar di seluruh dunia. Dan kemudian film pun berakhir. Kesimpulannya, Dr. Stephen awalnya berniat untuk menuju ke planet lain yang diduga memiliki kehidupan seperti halnya di dalam bumi. Namun, makhluk asing di dalam lintasan waktu telah mengubah jalur lintasan menuju ke 4 miliar tahun sebelumnya. Dan kini, Dr. Stephen bersama anggota yang tersisa harus terjebak di masa sebelumnya, yaitu masa sebelum adanya kehidupan di planet bumi. Baiklah, mungkin hanya itu kesimpulan di film kali ini.